Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang kedua, Pak. Jadi orang-orang yang mereka pada kehidupan Yaumun Nadamah atau Yaumul Hasrah, yaitu adalah orang-orang yang menyesal pada waktu kehidupan di akhirat itu tidak pernah sama sekali memberikan perhatian. Dan tidak pernah memberikan sama sekali konsentrasi pada part hidupnya untuk mempelajari ilmu syar'i. Jadi maaf sekali kalau boleh dikatakan dalam bentuk real, bukan kita merasa lebih baik, tapi kita mengambil apa yang dijelaskan para ulama. Kalau ada orang dari Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu, Ahad dia pakai untuk hobi. Lalu datang Senin kembali sampai Jumat. Lalu dia kerja lagi. Lalu Sabtu dan Ahad, bagaimana dia ngurus hobinya kembali. Ataupun dia mungkin rekreasi sama keluarganya. Dan tidak ada sama sekali waktu baginya untuk mempelajari peringatan yang datang dari Allah. YouTube-nya tidak ada sama sekali YouTube kajian. Dipenuhi dengan berbagai macam tontonan-tontonan yang sering hanya memberikan sensasi hiburan kepadanya setiap harinya, setiap waktunya. Dan hanya dia mengetahui Islam itu hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasa, dan tidak lebih daripada itu. Lalu tidak ada hajat baginya untuk mempelajari apapun yang datang dari kitabullah dan sunnah, maka dia termasuk yang akan mengatakan di dalam ayat yang ke-10 pada surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu. Cobalah kami mendengar dan kami itu belajar, berpikir. Tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk dari neraka sa'ir. Ya, maaf ya. Jadi sini kita akhirnya paham, ya. Apabila ada manusia Muslim, dia mengaku dirinya, mungkin dia masih sholat, mungkin dia masih puasa, tapi sama sekali tidak pernah tergerak sama sekali untuk belajar. Tapi seluruh dominasi waktunya, mayoritas waktunya, semuanya hanya urusan dunia saja. Ini termasuk salah satu hal yang paling disesali manusia ketika nanti di akhirat. Kenapa? Karena ilmu itu melapangkan jalan ke surga. Tidak ada ilmu paling susah menuju surga. Kan begitu. Kalau kita memahami hadis riwayat Muslim dari Rasulullah. Kan hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, ilmu itu perkataan Allah dan Rasulnya. Siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu ketika di dunia, Allah pasti melapangkan jalannya ke surga. Berarti ilmu itu merupakan identik dengan surga, sebagaimana ikan identik dengan air. Maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya itu adalah, kalau ada manusia pada kehidupannya, sama sekali mereka tidak pernah mau memberikan paruh waktunya untuk belajar ilmu syar'i. Maka sesungguhnya betapa sempitnya gang yang dia lewati dan betapa terjalnya perjalanannya untuk menuju kepada surga. Kenapa? Karena tidak ada investasi ilmu ketika di dunia. Karena investasi jalan aspal yang mulus dan tol di surga itu tergantung dengan investasi ilmu yang dia lapangkan ketika dia belajar. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sifatnya harus betul-betul menjadi perenungan untuk kita, Pak. Jadi kalau ada di antara kita ada yang menjadi abi dan umi, menjadi papa dan mama, tidak apa-apa kalau memang anak kita tidak belajar di pondok, karena memang tidak semuanya harus belajar di pondok. Tidak apa-apa kalau anak kita menjadi dokter, tidak apa-apa kalau anak kita menjadi aparatur negara, tidak apa-apa. Tapi tetap dia harus belajar ilmu syar'i. Walaupun mungkin tidak formal. Dia harus betul-betul menambah bekalnya pada kehidupan ilmu agama. Kenapa? Bukan ilmu yang membutuhkan kita. Kita yang butuh ilmu. Untuk melapangkan jalan kita ke surga. Ketiadaan kita belajar dan duduk di taman-taman ilmu dan taklim. Dan tidak pernah duduknya kita di tempat kajian itu. Membuat perjalanan manusia ketika di akhirat itu penuh dengan rintangan. Melewati jalan gang yang sempit ketika mereka tidak pernah mempelajari ilmu syar'i yang Allah turunkan menjadi peringatan pada kehidupan manusia. Coba kita bayangkan. Itu yang menjadi masalah hari ini. Lalu apa yang sering kita temukan? Yang sering kita temukan ini merupakan bagian doa. Bukan kita membenci, tapi kita
tentunya ini bagian dari doa membicarakan ini supaya kita juga waspada, kita tidak masuk kepada kelompok ini. Yang sering kita temukan adalah orang selama hidupnya sepanjang hari-harinya selalu diisi dengan duniawi terus. Senin sampai Jumat sudah pergi sebelum subuh, pulang di atas jam 9. Ketika Sabtu Ahad diisi dengan hanya hiburan kemana-mana. Sama sekali malamnya tidak pernah membuka tafsir, tidak pernah membuka hadis, tidak pernah sama sekali mempelajari fikih yang harus dia pahami tentang peringatan dari Allah. Bagaimana dia harus mengerti tentang sholat, mengerti tentang mendidik anak. Tidak pernah sama sekali. Hati-hati. Orang semacam ini yang nanti akan dibangkitkan buta, dan orang yang semacam inilah yang akan berkata di hadapan para malaikat penjaga neraka. Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini juga teguran untuk saya. Belajar itu penting. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Ya. Coba deh, mari kita bangunkan anak kita. Dari aktivitas mereka ketika terus hanya dunia saja. Kadang-kadang sedih kita mendapatkan hari ini. Banyak orang yang rela untuk belajar ilmu dunia. Mereka bayar dengan harga yang mahal pun mereka sanggupi. Dibayar 5 juta, dibayar 3 juta. Mereka sanggupin, semuanya mereka sanggupin. Tapi sekalinya belajar ilmu syar'i, kadang-kadang gratis dan banyak sekali ilmu syar'i yang diberikan secara free. Tapi tidak pernah sama sekali untuk hadir. Kita juga sedih. Banyak kajian-kajian di kantor itu terkadang hanya seremonial gitu bagi sebagian karyawannya. Ya sudahlah, daripada nggak ada pengajian, malu rasanya kalau ditanya sama orang kantor lain, kantor kamu kajian nggak gitu. Terus kita malu, udahlah kita adakan kajian. Banyak orang yang sekarang menganggap bahwasanya ilmu akhirat itu hanya seremonial. Tapi itulah kenyataannya. Hidup pada zaman ketika materialisme sedang begitu besar layaknya raksasa. Maka akhirat dan apapun yang berkaitan dengan akhirat itu menjadi sangat remeh dan dilecehkan. Ya, dan sekali lagi, untuk bermaksiat kepada Allah, tidak perlu kadang kita harus berzina. Untuk bermaksiat kepada Allah, terkadang tidak perlu kita harus minum khamr. Tapi cukup bermaksiat kepada Allah ketika kamu sama sekali tidak peduli tentang ilmu syar'i. Kamu tidak pernah peduli tentang apa yang kamu pahami tentang Quran, tentang kitab yang kamu pelajari. Dan kamu sama sekali tidak pernah merasa berhasrat untuk datang ke tempat kajian. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Kita menjadi orang yang berdosa dan akan menyesal betul pada kehidupan di akhirat. Ilmu itu melapangkan jalan ke surga. Orang yang tidak pernah mempelajari ilmu, sempit gangnya untuk menuju kepada surga. Iya, kalau kita hanya berjalan sempit, kalau kita mendaki gunung, jalan kita sempit, ke kiri kita itu adalah jurang. Lah kalau di neraka. Dan itu merupakan salah satu di antara hal yang harus selalu kita sadar. Makanya saya itu selalu mengatakan ya kepada anak-anak kami ketika anak-anak kami sekolah di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah Islam. Bukan Islam ya, tapi sekolah-sekolah Islam ada di Kutab, ada di Kutab, ada di Rumah Quran gitu. Selalu saya sampaikan kepada mereka, kalau kamu belajar dunia, nak, tidak apa-apa kamu absen dan kamu goib gitu. Karena sesungguhnya ya dunia ya silakan dipelajari gitu, sesuai kemampuan. Tapi kalian ini belajar ilmu syar'i dan kalian harus betul-betul bersungguh-sungguh. Nah inilah yang menjadikan kita harus selalu paham. Kadang-kadang sedih ya Pak, saya ingin untuk sharing di sini. Banyak sekali kantor yang terkadang mengadakan kajian agama itu hanya terkesan sebagai bagian dari seremonial, terutama pas Ramadan. Saya tidak menghakimi hati, tapi tentunya terkadang kita melihat bagaimana
hanya sekedar hanya untuk urusan seremonial. Padahal kita paham betul, ilmu syar'i itu yang menurunkan Allah. Ingat ya, ilmu syar'i itu yang menurunkan Allah. Diturunkan kepada manusia terbaik. Kalau ilmu syar'i itu yang menurunkan langsung Allah, siapapun yang meremehkan, dia berhadapan dengan Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah. Sebagaimana kondisinya ketika dulu meremehkan ilmu syar'i. Dan Allah paling tidak suka. Dan Allah murka kepada siapapun yang meremehkan ilmu syar'i yang Allah telah turunkan ketika Allah mengutus satu nabi yang bernama Muhammad, mengirimkan melalui malaikat Jibril, lalu ilmu yang Allah kirimkan kepada kita yang merupakan sebuah kenikmatan besar lalu diremehkan oleh manusia. Ini termasuk kelompok yang kedua. شكرا هديت قلبي شكرا